Kita kadang-kadang salah dalam mengaplikasikan duriyah Rasulullah. Barang siapa yang mempelajari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sanad yang muktabar, sanad yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad, itulah ahlul bait Nabi Muhammad. Kata siapa kalau Prabu Siliwangi bukan waliullah, keturunannya dapat memimpin Nusantara? Prabu Siliwangi dengan diambil menantu oleh Syekh Muhammad Al-Qura melahirkan para waliullah, termasuk beliau Syekh Sujai merupakan adalah duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Kakek nenek moyang kita diturunkan di tanah Pasundan ini yang disebut dengan Al-Hind. Al-Hind itu bukan India, tapi Al-Hind itu adalah tanah Pasundan. Kita jangan pernah lupa bahwasanya kita orang asli pribumi, orang-orang Jawa, orang-orang Sunda yang dipersatukan setelah melalui satu peristiwa besar. Mari sama-sama kita mengambil nasihat, kita mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh Kiai Ali Al-Ghufrani dari Madura. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismi ajin, hausamin, wadarsamin, bismi ajin, samhausa barhutin. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahmil lana ya Rasulullah haqqal mahabbati la tafna. Bihada du'a isalatan salaman ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadratul mukarram wal muhtaram, sahibul fadilah, sahibul izzah, sahibud dunya wal akhirah, sayyidil kaunain, sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalna minadh dhulumati ilan nur, yakni bil iman wal islami wal ihsan. Hadratul mukarram wal muhtaram, ayuhal ashabati rasulillahi ajma'in wa jami'i warasatul anbiya'i wal mursalin al umana
khosatan sahibul fadilah wal karamah jami'i awliya illahi wa nisongo fi tanah Jawa, wa sahibul fadilah wal karamah awliya Allah al-mukarram wal muhtaram Syekh Sujai al-mudirul ma'had Kudang Pesantren Tasikmalaya Al-Jawiyah Al-Gharbiyah, sahibul fadilah wal karamah al-mudirul ma'had Kudang Pesantren Al-An Al-Mukarram akhina fillah Aang Maulana Indra Kusuma rahmatullah alaih, wa sahibul fadilah wal karamah murabbi ruhina ilallah mursiduna Asy-Syaikh maratan saniyah Qutbil Aqtab Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani sahibil kalamis samawi kalamis suryani wa sahibul ijazah min hizib ghufrani rahmatullah alaih, wa jami'ul hadirun wal hadirat fi hadhihi al-lailah asy-syarifah ayyuhal hibba ala jami'i min ummati sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Allah malam hari ini memberikan petunjuk hidayah kepada kita semuanya untuk bersama-sama khidmat dalam thalabul ilmi di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tempat yang diwariskan kepada kita semua umat Islam oleh beliau seorang warasatul anbiya Syekh Sujai rahmatullah alaih waliullah. Fa insyaallah ilmu Rasulullah yang telah diwariskan kepada seluruh warasatul anbiya yang diwakili di Kudang Tasikmalaya ini kepada beliau akan bermanfaat dan akan membawa berkah kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dari itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut serta hikmat dalam rangka memuliakan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan membawa kita semuanya kepada makom cinta yang sesungguhnya, yakni cinta Allah dan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, segenap panitia, segenap instansi pemerintah yang diwakili maupun yang dihadiri langsung oleh beliau-beliau yang telah menerima undangan. Malam hari ini merupakan malam kesekian kalinya kita semuanya hadir di tempat ini, termasuk beliau guru kita, murabbi ruhina ilallah Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani sahibil ijazah hizib ghufrani, yang mana beliau Abuya Mama Ghufran Al-Bantani adalah seorang yang telah didaulah oleh para guru-guru beliau yang sanad keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kita kembali kepada persatuan dan kesatuan, untuk saling
cinta kasih sayang terhadap seluruh keturunan-keturunan Nabi Adam dengan disampaikannya risalah, sebuah ilmu tertua dalam komunikasi antara Nabi Allah Adam dengan malaikat Jibril, yakni kalam suryani. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, bangsa yang memiliki bermacam-macam suku, memiliki ratusan bahasa yang dihimpun dalam Ittihadi wal Hulul. Ini bahasa yang disampaikan oleh Mansur Al-Halaj, yang diaplikasikan di tanah Jawa, di tanah Pasundan, di tanah Sunda, tempat turunnya Nabiullah Adam alaihi salam, yang diwariskan kepada putra beliau yang bernama Nabi Allah Sis. Kalau tanah Pasundan ini merupakan tanah peradaban, turunnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari tanah, yang dimuliakan dengan bukti seluruh malaikat bersujud kepada Adam, kakek nenek moyang kita, diturunkan di tanah Pasundan ini yang disebut dengan Al-Hind. Al-Hind itu bukan India, tapi Al-Hind itu adalah tanah Pasundan. Dari itu bersyukur kita menjadi orang-orang Pasundan. Jangan pernah lupa bahwasanya kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki peradaban dan kebudayaan yang mulia. Islam datang ke tanah Jawa ini bukan pertama kali dibawa oleh Syekh Subagir, tapi Islam datang ke tanah Jawa ini jauh sebelum Syekh Subagir. Islam sudah dibawa oleh beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bertemu dengan salah satu punggawa Tarumanegara. Beliau bernama Kian Sancang. Ini sejarah aslinya. Kalau tanah Jawa ketika kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima dimintai tolong oleh baginda Nabi ketika perang Khaybar, beliau junjungan Nabi Allah Agung mengutus salah satu sahabat untuk minta bantuan bala tentara kepada Ratu Sima di Jepara. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sudah jauh sebelum para wali songo datang ke Indonesia, datang ke tanah Jawa ini. Islam sudah ditancapkan dengan rapi, karena para ulama itu disebut dengan warasatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris tuntunan, pewaris ajaran, pewaris ilmu dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pernah lupa bahwasanya kita orang asli pribumi, orang-orang Jawa, orang-orang Sunda yang dipersatukan setelah melalui satu peristiwa besar ketika kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit dihalangi satu permusuhan, disatukan kembali oleh para wali songo. Ini menunjukkan kalau bahwasanya Islam tidak menghendaki perpecahan, tapi Islam menunjukkan bahwasanya Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Bangga jadi orang Sunda? Bangga jadi orang Sunda? Kata siapa kalau Prabu Siliwangi bukan waliullah, keturunannya dapat memimpin Nusantara? Prabu Siliwangi dengan diambil menantu oleh Syekh Muhammad Al-Qura melahirkan para waliullah, termasuk beliau Syekh Sujai adalah merupakan aturiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul?
Kita kadang-kadang salah dalam mengaplikasikan duriyah Rasulullah. Barang siapa yang mempelajari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sanad yang muktabar, sanad yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad, itulah ahlul bait Nabi Muhammad. Tidak semua dari duriyah Nabi yang sanggup untuk mencontoh akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya warasatul anbiya wal mursalin al-umana. Beliau yang mengemban amanah dan menyampaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pesantren bisa menyelamatkan satu negara. Beliau mewarisi akhlak dari Syekhona Khalil Bangkalan. Di pesantren ini melahirkan ratusan para waliullah di Jawa Barat melalui murid beliau yang bernama Syekh Gentur. Paham dengan Syekh Gentur? Abu Yasatibi melahirkan ulama-ulama kaliber. Beliau adalah santri pertama kali Syekh Ahmad Sujai. Karena beliau dinobatkan oleh Allah untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Tasik ziarah sampai ke Madura bagus, tapi kalau orang Tasik lupa terhadap seluruh ulama-ulama yang menjadi paku bumi Jawa Barat, Indonesia, Asia dan dunia. Sungguh kita merupakan orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan akhlak kita kepada orang-orang tua kita. Jangan sungkan-sungkan untuk mengenakan pakaian kebesaran Pasundan, karena Pasundan bukan bangsa pecundang. Betul? Pasundan merupakan bangsa yang mulia. Kita orang Nusantara, orang yang gemah ripah loh jinawi. Kita orang Nusantara, orang yang senantiasa cinta damai dan cinta kasih sayang. Betul? Dari itu sadarlah, sadar kita bahwasanya bangsa yang besar, sehingga banyak bangsa-bangsa di luar Nusantara, bangsa-bangsa di luar Indonesia yang menginginkan Indonesia hancur. Karena kenapa? Karena Indonesia memiliki peradaban yang sungguh sangat luar biasa, dikagumi oleh bangsa lain. Tidak ada pergerakan agama Islam sepesat, semaju seperti di Indonesia ini. Kita bisa mengadakan acara seperti ini, tidak bisa diadakan di Malaysia. Kita bisa mengadakan pengajian dengan menutup jalan, tidak bisa diadakan di Semenanjung Saudi Arabia. Tapi dengan di Indonesia sangat mudah kita untuk mengadakan pengajian tabligh akbar, haul di Indonesia. Ini merupakan satu penghormatan bangsa Indonesia kepada umat Islam, bahwasanya yang berjasa memerdekakan negeri kita Indonesia dominasi oleh umat Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari itu, mumpung kita bertemu dengan beliau Abuya Mama Ghufran Al-Bantani, beliau di mana-mana saja berada, ketika beliau menyampaikan jaga persatuan dan kesatuan, cinta kasih sayang, gotong royong. Tanpa adanya gotong royong, mustahil acara seperti ini bisa kita adakan di mana-mana. Betul? Dari itu bersyukurlah masih banyak ulama-ulama yang asli dari pribumi-pribumi kita, yang asli mewarisi leluhur-leluhur kita, mengajak kita bersama-sama untuk selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga hadirnya beliau di tempat ini untuk sekian kalinya
kita semuanya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar, akan menjadi bangsa yang lebih legawa, terlepas dari orang yang ingin merongrong negeri kita tercinta Indonesia, baik itu yang dari barat maupun dia yang dari timur. Kita orang Sunda, kita orang Nagari, kita orang Nusantara tidak boleh asing walaupun harus tinggal di tengah samudra. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.